Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Zulkarnain. Saya adalah peserta diklat PT Baharia Lebiguna Angkatan 50 di Pemalang. Dalam kali ini pembahasan tentang JSA ya, Job Safety Analysis. Di sini saya mengambil judul survei penempatan pipa terhadap pondasi sesuai pekerjaan saya di lokasi pekerjaan RDMP JO Balikpapan proyek Pertamina. Di sini saya sebagai asisten surveyor, yang dimana pengawas pekerjaan dari pihak saya sendiri adalah konstruksi sipil. Sebenarnya survei di kondisi seperti ini terdiri dari berbagai survei. Yang pertama survei sipil tentang pondasi bangunan, dan yang kedua survei tanah, terus survei pipa ataupun survei mechanical atau survei engineering, dan ada juga survei electrical. Di sini saya mengambil judul survei penempatan pipa. Otomatis saya di bagian survei piping, tapi sebagian besar tetap mengacu ke civil construction. Oke, langsung di job analysis di JSA saya, job safety analysis saya untuk urutan pekerjaan asisten survei. Di sini pertama saya adalah proses pemasangan alat-alat survei. Alat-alat survei itu terdiri dari saya memakai TS, total station, dan prisma, ataupun biasanya ini mungkin tidak terlalu panas, biasanya memakai payung. Nah, payung itu fungsinya untuk melindungi alat itu tersendiri, soalnya bila alat survei itu terlalu panas, nanti pada saat kita menembak target bisa blur. Jadi itu karena kondisi cahaya. Jadi di sini saya tidak memakai payung. Kita simpulkan untuk alat-alat survei yang utama adalah total station yang ada tripodnya dan prisma. Prisma ini target penembakan saya yang letaknya jauh, jadi mungkin ini tidak terlihat. Nah, di sini bahaya potensialnya. Yang pertama adalah kondisi. Saya memilih dan menulis kondisi area yang licin, yang dimana jika licin pasti akan berdampak atau resikonya akan jatuh luka. Terus bahaya potensinya juga biasanya ini karena sudah terakomodasi, karena sudah steril juga. Jadi sebelumnya ini berserakan. Saya mengambil tulisan bahaya potensinya itu material yang berserakan. Yang menyebabkan, jika material berserakan itu menyebabkan pada saat kita pemasangan alat-alat survei, ya menyebabkannya bisa alat survei tidak pas, atau juga bisa kita tersandung, juga terjatuh, bisa juga. Ataupun jika kita tersandung dan menyenggol alat survei yang sudah ditempatkan, maka survei itu bisa dikalibrasi ulang. Otomatis kita setting alat survei itu kembali dari awal. Karena jika alat survei sudah ditempatkan, otomatis tidak boleh ada sentuhan atau getaran apapun. Maka dari itu kita memasang alat survei jauh dari kendala-kendala yang akan terjadi terhadap alat survei. Semisal ada pemancangan, atau ada pergerakan tanah atau pergeseran, ataupun lalu lintas. Jadi memang untuk pemasangan alat-alat survei di sini sudah disediakan lahan sendiri untuk survei. Jadi bahaya potensial yang saya ambil terjatuh karena terpleset, area licin, dan material yang biasanya itu berserakan. Jadi memang untuk surveyor sendiri harus pintar-pintar mencari lahan
untuk penempatan alat survei. Di sini otomatis tindakan pencegahan yang kita mengacu kepada hierarki pengendalian risiko. Segitiga hierarki pengendalian risiko. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga itu rekayasa teknologi, atau kita bisa menyebut modifikasi alat atau modifikasi apa? Rekayasa engineering atau modif. Yang keempat pengendalian administrasi atau SOP. Dan yang terakhir adalah APD. Di sini eliminasi itu sendiri mempunyai arti bahwa mengganti atau menghilangkan, eliminasi ini menghilangkan sumber bencana. Menghilangkan sumber bahaya, menghilangkan. Di sini substitusi baru mengganti. Nah, rekayasa teknologi atau rekayasa engineering atau kita biasa disebut modifikasi atau merubah sumber bahaya. Nah, di sini SOP dan APD. Untuk bahaya potensial yang pertama yang saya ambil pada saat pemasangan alat survei, melakukan housekeeping sebelum kita pemasangan alat-alat survei. Di situ penentuan housekeeping otomatis sesuai hierarki pengendalian risiko. Yang pertama adalah eliminasi, menghilangkan sumber bahaya. Nah, menghilangkan sumber bahaya ini apa saja? Ya otomatis material yang berserakan atau lahannya yang licin kita harus membersihkan. Jadi diambil dari eliminasi itu sendiri. Metode pertama menghilangkan sumber bahaya. Jadi sebelum ke substitusi modif SOP atau APD, kita sudah melakukan tahap pertama, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Dan urutan pelaksanaan pekerjaan yang kedua, pada saat kita sudah pemasangan, otomatis sudah setting alat secara center dan melakukan hal-hal setting alat sesuai program, input data. Setelah itu kita melaksanakan pekerjaan penentuan titik koordinat di mana pipa itu akan ditempatkan. Otomatis pada saat pemasangan alat kita sudah tahu sebelumnya, kita sudah tahu mengevaluasi data terlebih dahulu, kita sudah tahu bahwa pipa mana yang akan ditempatkan dan di mana pipa itu harus ditempatkan. Di situ pelaksanaan kedua saya penempatan titik koordinat sesuai koordinat pipa. Nah, di sini bahaya potensial pada saat penentuan titik. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Satu tim survei itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama surveyor helm putih dan asisten surveyor helm putih beserta helper yang biasanya minimal 3 orang. Nah, di sini surveyor di sini sendiri hanya melihat atau mengawasi pekerjaan kita. Nah, yang bertanggung jawab pelaksanaan penembakan atau penempatan titik koordinat itu asisten surveyor yang dibantuin oleh satu helper untuk bantuan pengambilan data atau apa, dan yang helper 2 orang itu sudah berada di posisi tujuan yang akan kita tembak. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui titik koordinat melalui teman kita helper di tempat tersebut. Mungkin ini nggak kelihatan karena sudah
di tempat tujuan. Nah, titik bahaya potensial yang terjadi itu di teman kita bagian helper memegang prisma atau target yang kita tuju titik koordinat penempatan pipa itu. Biasanya di situ pun juga kita bisa lihat banyak material, otomatis juga licin. Ya tidak jauh beda lah untuk kondisi kerja bahaya potensial yang bisa terjadi, terjatuh, terpeleset. Nah, cuman di sini secara detail pada saat sudah penentuan titik koordinat biasanya akan bahaya potensial itu akan banyak pipa. Nah, terbentur itu akan pasti terjadi. Di sini kita tambahin terbentur karena adanya pipa yang sudah ada di sana. Nah, untuk tindakan pencegahan yang direkomendasikan adalah kita mengacu lagi ke hierarki, yaitu melihat pedoman utama pertama adalah eliminasi, menghilangkan. Nah, jika kita metode pertama menghilangkan, menghilangkan sumber bahaya, semisal menghilangkan karena ini kan bahaya potensinya terbentur pipa. Semisal eliminasi menghilangkan pipa itu tidak mungkin karena pipa itu yang akan ditempatkan. Menghilangkan sumber bahaya pipa, nah tidak bisa. Otomatis kita pindah kedua substitusi atau mengganti. Nah, mengganti pipa, otomatis tujuan kita untuk menempatkan pipa malah digantikan pipa tersebut. Nah, itu tidak bisa. Kita pindah ke modifikasi, merubah sumber bahaya. Nah, di sini semisal kita terbentur pipa atau ada gejala-gejala akan terjadinya bahaya di daerah penempatan titik koordinat pipa, kita biasanya merubah atau memodif cara kita untuk penentuan titik. Semisal satu contoh, pada saat kita penentuan titik, kita ada bahaya di depan, kita mau marking, semisal satu contoh seperti ini. Misal satu contoh, di sini dinding. Nah, di sini pipa yang belum ditempatkan. Nah, kita berada posisi di sini. Sedangkan titik koordinat pipa ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Nah, ini hal yang tidak mungkin bisa kita marking atau kita beri pemberian titik koordinat. Nah, otomatis yang kita lakukan adalah sesuai hierarki, rekayasa engineering atau memodifikasi. Memodifikasinya secara kita memberi pinjaman di tempat kita berdiri atau di sekitar kita pemberian tanda titik koordinatnya. Satu contoh, misal ada di sini, kita saling berkomunikasi dengan surveyor ataupun asisten, memberikan pinjaman di area sekitar berapa meter di setelah atau sebelum titik koordinat itu berada. Nah, di situ tindakan pencegahan yang bisa kita rekomendasikan. Setelah itu, sebelumnya juga ya kita melihat area kerja yang berserakan, licin, itu sama saja kita menghilangkan sumber bahaya material. Sebenarnya bukan menghilangkan ya sampah-sampah dan menggeser. Biasanya ada material itu dipindahkan biar di area tersebut sumber bahaya itu menghilang. Nah, setelah kita menentukan titik koordinat lokasi pipa, nah tugas utama surveyor adalah melakukan kegiatan marking, kurang lebih sama seperti pemberian titik koordinat. Cuman perbedaannya di sini melakukan kegiatan marking adalah langsung dieksekusi oleh pihak sapon atau pihak para pekerja, para tukang. Itu biasanya kita
didampingi oleh pihak Sapkon atau pihak tukang. Nah, ini salah satu contoh kita marking. Ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga, tapi kita ini pondasi, tapi pondasi ini adalah nanti tempatkan pipa. Nah, di sini pihak asisten langsung turun ke lapangan didampingi oleh pihak Sapkon atau tukang yang langsung di eksekutor. Nah, perbedaan kita yang tadi, yang kedua, penentuan titik koordinat dengan marking atau pemberian tanda untuk peletakan pipa. Jadi di sini langsung dieksekusi atau dikerjakan oleh pihak tukang. Nah, biasanya bahaya potensi yang akan terjadi ini mungkin tidak terlihat, kerennya itu jauh. Nah, bahaya potensi biasanya di atas ada pipa yang bergelantung karena untuk siap pemasangan. Jadi ada pipa yang bergelantung, bahaya potensinya ya bisa mungkin terjatuhan pipa, dan di sini juga ada beberapa scaffolding yang mungkin kita pada saat pemijakan bisa terpeleset, terjatuh. Nah, juga bisa jika kita terburu-buru tergores atau kita bisa juga luka. Di sini bahaya potensinya terlalu banyak juga. Nah, untuk tindakan pencegahan kita kembali lagi ke segitiga hierarki. Mengeliminasi. Nah, mengeliminasi sendiri menghilangkan sumber bahaya. Semisal di sini ada pipa, kita menghilangkan tidak bisa. Terus menghilangkan cara markingan di sini juga tidak bisa. Oke, kita lanjut ke substitusi, mengganti. Substitusi mengganti sumber bahaya juga tidak bisa. Dan untuk memodifikasi juga tidak bisa, karena kalau mengganti tata letak di sini yang kita marking, otomatis mau dimodif seperti dilebarkan atau dipindahkan atau di apa, tidak bisa karena tidak sesuai data survei yang ada. Jadi di sini kita harus mematuhi SOP yang berlaku di sini, info-info atau tanda-tanda peringatan yang sudah tersedia. Jadi seperti kita harus melihat tanda-tanda sesuai SOP, dan biasanya jika ada pipa atau ada pergerakan konstruksi lain, kita sudah dikomunikasi melalui radio. Nah, di radio itu kita sesuai SOP harus memakai komunikasi. Kita kan pihak helper juga sudah terpantau melihat kondisi, jadi kita saling kontak, saling berkomunikasi dengan pihak radio ataupun pihak safety man yang berada. Jika kita berada di bawah pipa langsung, jadi kita saling kontak apakah ini pekerjaan sudah selesai marking atau belum, bla bla bla. Nah, begitu kita marking selesai, baru kita tinggal kita kontak ke safety man, baru penempatan pipa. Nah, itu sebenarnya tujuan utama surveyor adalah penentuan titik lokasi tujuan pipa. Di sini saya membahas tentang peletakan pipa. Selanjutnya adalah terakhir. Kegiatan utama survei adalah tujuannya itu sebenarnya hanya marking, biar para tukang, para pandor, para safety man, ada para pihak piping itu tahu di mana pipa itu berada. Karena sebenarnya surveyor sendiri itu adalah mengimplementasikan nilai gambar desain yang sudah dirancang oleh pihak engineering dan piping, kita implementasikan ke data aktual. Data aktual itu ya data di lapangan. Kita mengimplementasikannya itu ya dengan memakai alat total station dan prisma. Prisma itu adalah target atau tujuan yang bisa terlihat target kita yang biasa digunakan untuk tahu lokasi penempatan pipa itu sendiri. Yang terakhir, setelah kita marking, itu sudah selesai pekerjaan survei, tanggung jawab survei
untuk marking di tempat itu juga selesai. Dan yang terakhir urutan pelaksana pekerjaannya adalah proses pelepasan alat-alat survei. Nah, di sini kita bisa lihat proses. Di sini kita bisa lihat alat survei. Ini saya memakai total station report dan ini tempatnya. Nah, biasanya bahaya potensial yang akan terjadi pada saat pemegangan tripod itu kita lihat sekitar tidak rata. Ini sudah dilakukan housekeeping, saya melewati hal tersebut. Saya mengambil hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kondisinya tidak rata, otomatis yang biasa akan bisa terjadi pada saat kita pelepasan alat, pada saat kita memegang tripod tidak stabil karena gara-gara kondisi yang lahannya tidak rata, itu juga bisa kejatuhan alat. Dan jika kejatuhan alat, otomatis kita bisa luka, atau kita melindungi alat yang mau terjatuh, malah kita terjatuh ke jurang juga bisa karena terpeleset. Dengan tujuan kita mau menyelamatkan alat, tapi kita sendiri yang tidak selamat. Itu juga bisa terjadi karena hanya satu faktor, kejatuhan alat. Nah, itu juga bisa terjadi bahaya potensialnya. Terus jika sudah selesai semua, sebenarnya itu ada beberapa barang yang banyak itu seperti paku, palu, pilok, penggaris, spidol. Itu biasanya dibawa oleh helper kita, cuman di tas. Cuman ini tasnya sudah diambil. Nah, biasanya pada saat pekerjaan semua alat yang dibawa di tas itu dikeluarkan. Penggaris, pilok, paku, palu itu dari pihak survei sendiri, karena kita harus punya sendiri. Itu biasanya ada yang tertinggal. Yang paling amat sering tertinggal itu biasanya stick prisma. Stick prisma itu kecil, mungkin seperti spidol itu kecil, kita keluarkan kecil, tertinggal. Otomatis pada saat pulang atau pengerjaan selanjutnya pindah area, tertinggal, kita tidak bisa bekerja. Nah, bahayanya di resikonya di area selanjutnya kita bekerja tidak bisa bekerja, dan mungkin kita bisa ganti rugi karena hilang. Nah, tindakan pencegahan kembali lagi ke eliminasi, kembali lagi ke hierarki potensi bahaya. Nah, di sini saya mengambil metode eliminasi, menghilangkan sumber bahaya. Sumber bahayanya apa? Sebelum kita pelepasan alat-alat survei, sebaiknya kita tetap housekeeping atau membersihkan lahan-lahan yang berbahaya, potensi bahayanya akan muncul. Setelah itu, habis melakukan housekeeping, di sini kita memperhatikan cara pelepasan. Nah, tadi saya bilang sudah menjelaskan adalah memperhatikan cara pelepasan. Memperhatikan cara pelepasan itu kita dimodifikasi karena apa? Jika eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya yang alat terjatuh, jika dihilangkan juga tidak bisa. Substitusi digantikan juga tidak bisa. Jadi kita masuk ke modification. Modification itu memperhatikan cara pemasangan. Jadi kita dipelajari cara-cara pemasangan itu berbagai cara. Jadi kita bisa memodifikasi cara pemasangan ataupun pelepasan di alat-alat tersebut biar tidak terjatuh atau tidak lecet alat-alat tersebut. Nah, setelah itu yang ketiga, barang-barang yang tertinggal. Nah, bahayanya tidak bisa bekerja. Tindakannya kita melihat hierarki juga.
Di sini 1, 2, 3 pun juga sudah tidak bisa. Nah, yang keempat, sesuai SOP. Bagaimana caranya sesuai SOP? Kita membuat checklist barang, yang mana checklist barang tersebut sudah disediakan sesuai SOP civil contraction di perusahaan surveyor itu biasanya sudah menyediakan. Nah, di situ kita bisa sebelum meninggalkan area kerja awal, kita akan pindah area selanjutnya. Di situ kita bisa melihat checklist barang tersebut, mana aja yang sudah dirapikan, mana aja yang sudah terpasang. Karena apa? Karena alat survei tidak selalu di satu tempat, karena kita membutuhkan target tembak. Target tembak otomatis total session yang dipegang oleh survei dan prisma atau target titik titik koordinat yang dipegang oleh helper itu biasanya jaraknya beratus-ratus kilo. Beratus-ratus meter. Nah, disitulah makanya kita bisa tahu barang-barang mana yang belum dirapikan atau dilepas dengan cara membuat checklist barang. Itulah penjelasan sedikit tentang urutan-urutan pekerjaan saya di RDM PJO Balikpapan Project Refinery Pertamina. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan salah kata saya mengucapkan mohon maaf. Sebelumnya terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.